Itu nenek-nenek apa nenek sihir sih? Bang Apoy. Kenapa Bang Apoy di mana dong sama nenek kurang nyihir, Bang? Betul kagak bos? Iya, Pak. Katu Kampleng. Bukannya gua takut tempat nempor lah. Tapi daripada debat sama poromlah, mendingan gua nguras sumur pakai gelas kopi. Capeknya sama. Lu pikir dong. Gitu ya? Ya begitulah. Dijawab lagi. Cincin? Buat apaan? Ismet mau kasih cincin buat Bu Ani. Soalnya kemarin Ismet kesian lihat Bu Ani nanyain cincin ke Matona dan Pak Duryo. Ismet yakin banget Bu Ani juga mau dikasih cincin. Kayak Mak Ismet kasih cincin ke Debibah. Ya elah Is. Ismet Bang Tommy. Allahu Akbar. Iya Ismet. Udah, lu gak usah mikirin masalah cincin. Sekarang, mendingan lu pikirin dulu tuh bagaimana komunikasi lu sama mak lu jadi baik, jadi bener. Udah Ismet kasih tahu, tapi Mak Ismet nggak ngerti. Mak Ismet nggak peduli sama hubungan Ismet sama Bu Ani. Nah, makanya lu benerin lagi tuh komunikasi lu sama mak lu. Ngomong baik-baik. Masa lu ngiyakinin mak lu aja kagak bisa lu? Emang nggak bisa Bang Tommy. Kalau Bang Tommy bisa, Bang Tommy aja yang ngomong sama mak kita. Hah? Apa? Pak kita? Emang lu pikir nama gue ada di kartu keluarga lu? Sembarangan lu. Yang nyuruh-nyuruh gue lagi lu. Ya habis Ismet bingung, mau gimana lagi kasih tahu ke emak. Ya udah gini aja deh, Met. Lu udah gak usah mikirin yang macem-macem. Soalnya sekarang kan emak lu gak jadi mindahin tuh kios ke pasar Keramat. Nggak jadi Bang Tommy. Ih, gak jadi. Beneran? Bener. Bang Tommy ngeprank Ismet ya? Perang. Muka lu tuh kayak kaleng robek. Barangan lu. Tadi mak lu sendiri yang ngomong sama gue. Sungguh Bang Tommy? Sungguh. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Bang Tommy. Makasih alhamdulillah ya Allah. Aduh, panas Bang Tommy. Aduh. Oh, gue siram sekalian ke muka lu nih. Jangan abang angkat. Abang angkat. Hah? Ya Allah. Ini sebenarnya nggak ada efeknya langsung sama Ana. Tapi kalau memang antum berdua nggak usah membersihkan musola makmur lagi, ya itu bagus. Berarti antum berdua lebih fokus lagi menjalankan tugas-tugas dari Ana. Kenapa kalian gak perlu bersihin musola makmur lagi? Siapa yang bilang? Sudah ada yang membersihkan musola makmur, Bang Rohmat. Anak didiknya Bang Ngai yang sekarang lagi diajarin sama Bang Untung, Bang Rohmat. Ah, gimana? Siapa Bang Ai? Koreng. Anak didiknya koreng. Bentar lo, rapi. Assalamualaikum. Salam. Oh, Dicari-cari Napoy ada di sini. ada apa ya? Itu Napoy, makan nggak jadi tuh pindah ke pasar Keramat. Rencananya mau buka kios lagi. Bagus dong. Iya, tapi mah nggak mau kalau Ismet digodain lagi sama Bu Ani. Maksudnya? Ma mau minta tolong Napoy, pindahin kiosnya Bu Ani jauh dari kios emak. Biar nanti kalau Ismet dagang nggak ketemuan terus sama Bu Ani. Kok? Maaf. Kagak bisa begitu, Pok. Ini urusan mindahin orang, bukan mindahin kambing. Lah. Betul. Napoy ini gimana sih? Kemarin mau pindah ke deket yang Biba, kagak boleh. Sekarang suruh pindahin kios Bu Ani juga kagak boleh. Napoy dibayar berapa sama Bu Ani? Emak juga mampu, bayar yang lebih gede. Maksudnya bukan begitu. Ah, banyak alasan. Emak udah tahu semuanya pada sekongkol sama Bu Ani buat jauhin Ismet dari Neng Biba. Neng Biba tenang aja. Emak akan terus berjuang buat Neng Biba sama Ismet. Maaf ya, Napoy, jangan tersinggung. Assalamualaikum. Salam. Itu nenek-nenek apa nenek sihir sih? Bang Apoy. Kenapa Bang Apoy di mana dong sama nenek kurang nyihir, Bang? Betul kagak bos? Iya, Pak. Katu Kampleng. Bukannya gua takut tempat nempor lah. Tapi daripada debat sama poromlah,
mendingan gua nguras sumur pakai gelas kopi. Capeknya sama. Lu pikir dong. Gitu ya? Ya begitulah. Jawab lagi. Sama sama bule. Ada bau-baunya juga sih. Kalau bisa, sholat duhanya jangan pernah absen. Jangan sampai ketinggalan. Tiap hari. Insya Allah, kalau rajin sholat duha, rezekinya makin bertambah, makin banyak. Kayak gue, Ustadz Al-Untung. Iya bang Ustadz. Maaf Bang Ustadz, ini kan kebetulan lagi ngomong masalah rejeki. Dan kami bertiga ini kan lagi nganggur Bang Ustadz. Iya Bang Ustadz. Bisa nggak kami dagang di sini? Masya Allah, gue sebagai Ustadz lo salut. Lo anak muda berpikiran maju, gak mau ongkang-ongkang ake aja. Tapi ngomong-ngomong, lo mau jualan apa ya? Boleh Pak Ustadz? Oh, boleh, boleh. Insya Allah, Ustadz akan bantu. Alhamdulillah. Niat baik kalian bertiga akan Ustadz sampaikan ke Bang Bondan. Insya Allah, Bang Bondan akan mengerti. Karena Bang Bondan murid Ustadz juga. Bukan teman Ustadz. Assalamualaikum Bang Apoy. Salam ya, Mak. Duduk. Ya makasih Bang Apoy. Iya. Mohon maaf Bang Apoy. Hah? Tadi saya ke kontrakan dulu ambil baju. Apa? Bang juga udah ngasih tahu gue kok. Oh iya Bang. Abang udah jadi ngobrol sama bule. Belum sih, Mak. Bule gue masih sensi, masih sepaneng. Nah, cuman pasti insya Allah gue bakal ngobrol sama bule gue. Makasih Bang Apoy. Saya mohon maaf, saya jadi gak enak ngerepotin Bang Apoy, Bang Paang, juga yang lainnya. Yelah, gak enak gimana, kayak gitu, Mak. Abis gua kasihan ngeliat lu, kayak kucing kejebur got. Ya, tenang aja insya Allah gua bantu, ya. Yang penting sabar aja, ya. Makasih ya Bang Apoy. Sama-sama. Saya mau ke kios dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy, apalagi yang mau Koreng lakuin di Pasar Makmur? Emang ada apa? Loh, lu belum tahu, Boy? Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Kamu ngapain di sini? Itu mau anterin ini. Saya nggak pesen. Ini dari Ismet buat Bu Ani. Taruh di situ. Ini ya Bu Ani. Kamu ngapain sih? Mau lihat jari manisnya Bu Ani. Buat apa? Pengen lihat doang Bu Ani. Boleh ya? Udah belum? Udah Bu Ani. Terima kasih ya. Sama. Ya udah, Ismet pergi dulu ya. Yuhu. Assalamualaikum. Mereka butuh kerjaan, Bang.
Tum, di luar sana banyak kerjaan. Nggak harus di sini. Tapi bang, mereka sedang gue bimbing bang. Lebih baik mereka cari nafkah di sini, biar gue bisa awasin bang.